Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah melanjutkan video kita yang kemarin ya. Kemarin itu saya janjikan untuk dilanjutkan lagi. Tapi ya itu tadi, jangan bosan ya. Ke Jawa lagi gitu ya. Enggak apa-apa, ayo kita sama-sama belajar lagi. Masih melanjutkan mengenai Memayu Hayuning Bawono ya. Memayu Hayuning Bawono ini seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa memayu itu menambahi cantik ya, mempercantik lah gitu ya. Memayu itu menambahi cantik. Hayuning itu yang sudah cantik ya, mempercantik yang sudah cantik. Itu makna yang sebetulnya dimaksudkan ke sana di Memayu Hayuning Bawono itu ya, jangan merubah sesuatu yang sudah baik. Lek basa Jawane aja ngowah-owah ya. Wis ta ora sah ngowah-owah apa sing wis eneng tatanan sing wis mlaku apa enenge ya. Sesuatu yang sudah berjalan jangan dirubah-rubah lagi. Kemudian jangan mengganggu keselarasan sementara ini yang sudah berjalan. Nah, kita jangan menjadi malah sing membuat tatanan atau merubah tatanan, itu jangan itu ya. Kemudian jangan membuat konflik-konflik baru deh. Ya, jangan membuat konflik-konflik baru mengenai sesuatu yang kadang-kadang manusia itu memang kan sifatnya yang bisa membuat konflik itu kan hanya manusia ya. Maksudnya begini, pada saat itu juga kan ditawarkan kepada Nabiullah Adam ya, bahwasannya atau di diberikan tanggung jawab ini kepada Nabiullah Adam. Malaikat kan bertanya dulu. Malaikat dulu bertanya bahwa, ya Allah, apakah benar-benar ini akan diberikan kepada manusia, kepada Adam, alam semesta ini atau bumi ini? Apakah nantinya tidak akan merusak keselarasan atau sesuatu yang sudah ada gitu ya? Makanya Allah memberikan kita kewenangan atau membuat kita menjadi khalifah, tujuannya adalah itu ya. Ya, sebetulnya para malaikat sudah khawatir dulu mengenai adanya alam semesta ini akan datangnya kita, itu sudah khawatir. Bahkan dulu kan pernah ditawarkan kepada gunung-gunung dan yang lain-lain kan, tidak ada yang mau menerima amanah khalifah ini, merawat bumi ini. Nah, yang mau ya hanya manusia gitu ya. Ya makanya inilah sekarang konsekuensi yang harus kita hadapi, dan kita harus maju ke depan dengan mau tidak mau. Inilah kodratullah kita ya, itulah sunatullah kita sebagai manusia. Kemudian kita masuk kepada cara pandang orang Jawa itu terhadap alam semesta ini ya. Orang Jawa itu kalau secara kategori ya, mengkategorikan alam semesta ini ke dalam dua hal. Alam semesta loh ya. Alam semesta ini disebut dengan jagat gumelar. Jagat gumelar itu maksudnya ya alam yang tergelar ini, yang lebar ini gitu ya. Seperti ada bumi, ada tumbuh-tumbuhannya, ada langit, ada angin, ada udara, oksigen dan sebagainya lah. Itu bahkan sampai kepada semua planet-planet itu dianggapnya jagat gumelar, atau kita sebut secara intelektual itu makrokosmos ya. Jagat gumelar itu yang dimaksud dengan alam semesta ini ya. Bahwa kemudian nomor 2 adalah jagat gumulung. Jagat gumulung itu mikrokosmosnya. Kalau ada makrokosmos, tentunya ada mikrokosmos. Nah, mikrokosmos itulah diri kita ini. Ketahuilah bahwa dalam diri kita ini memenuhi semua unsur alam semesta ini loh. Ya tentunya tidak sama persis ya, tentunya tidak ada tumbuh-tumbuhan dalam diri kita ini, tapi unsur tumbuh-tumbuhan itu ada dalam tubuh kita semua. Ya, pokoknya semua unsur alam semesta ini, dari planet yang terjauh sampai dengan bumi yang sedang kita injak ini, itu semua ada unsurnya dalam tubuh kita. Itulah makanya sempurnanya tubuh kita ini diciptakan oleh Allah tuh sedemikian. Ya. Kemudian itu kalau secara kategori ya, orang Jawa itu mengkategorikan alam semesta itu seperti itu. Kemudian ada skala ya, secara ruang, secara besarnya gitu ya.
itu orang Jawa juga mempunyai tiga skala ya, tiga ukuran untuk alam semesta ini. Ya, apa saja itu? Saya buka catatan dulu ya. Saya sudah ngerangkum beberapa hal untuk kita pelajari bersama ya. Yang pertama ada Buwono Alit. Buwono Alit itu ada hubungan dengan tadi ya, yang saya sebutkan bahwa secara kategori tadi ada mikrokosmos ya. Buwono Alit itu pribadi kita dengan keluarga, terutama pribadi kita inilah, tubuh kita ini itu Bawono Alit atau alam semesta yang kecil itu ya. Buwono Alit itu diri kita ini. Kemudian yang kedua yaitu Buwono Agung. Buwono Agung itu ya alam yang jembar tadi. Alam yang jembar itu ya tentunya ada ukuran-ukuran, dari mulai negara, ada masyarakat, ada bangsa-bangsa gitu kan. Itu yang disebutkan dengan Buwono Agung ya, Buwono yang besar. Buwono Alitnya itu diri kita sendiri, Buwono Agungnya, Buwono yang besar itu ya ada negara, ada dunia dan sebagainya ya. Ada PBB lah menganggapnya, dunia internasional dan sebagainya, itu disebut dengan Buwono Agung. Yang ketiga, cara pandang orang Jawa secara sisi ruang tadi itu ada Buwono Langgeng. Buwono Langgeng itu alam yang abadi. Jadi secara spiritualisme gitu ya, orang Jawa zaman dahulu sebelum agama-agama ini masuk juga sudah kenal mengenai alam yang abadi ya. Tentunya sekarang kita kenal dengan alam akhirat ya, alam ilahiyah. Itulah yang orang Jawa sejak zaman dulu sudah tahu. Makanya sering kita sebut kalau orang meninggal dunia itu telah kembali ke rahmatullah gitu ya. Ya, kembali artinya memang tempatnya dulu di sana, sekarang diturunkan kembali, nanti akan ke sana lagi gitu ya. Itu disebut dengan kembali ke sesuatu yang abadi gitu ya. Dia sudah mengetahui itu. Itulah makanya dunia barat dengan dunia timur ya. Barat itu maksudnya di Eropa bagian barat sana, negara-negara barat itu punya pemahaman orang timur ini lebih luas. Karena kalau orang barat itu kan pemahamannya itu yang lebih yang ke secara logis lah gitu ya. Kalau tidak tampak ya tidak usah dipelajari, tidak dipercayai, nggak akan laku kita membicarakan hal-hal yang tidak tampak. Tidak akan laku di sana gitu ya. Nah, itu mengenai cara pandang orang Jawa tentang dua hal tadi, tentang kategorinya, mengkategorikan ada dua yang mengenai jagat gumelar itu yang lebar ini, kemudian jagat gumulung itu yang diri kita ini ya, alam yang kecil ini. Kemudian ada tiga skala orang mengklasifikasikan begitu ya. Orang Jawa ini secara klasifikasi ada tiga, ada Buwono Alit, ada Buwono Agung, dan Buwono Langgeng ya. Ini kita lanjutkan video ini, agak panjang, tidak apa-apa ya, nanti kita buatkan lebih spesifik lagi. Kalau untuk lebih detailnya nanti akan kita buatkan. Kemudian saya akan mereview lagi mengenai mikrokosmos dan makrokosmos yang tadi kita ceritakan ya. Buwono Buwono Agung dan Buwono Alit ya. Kita lebih detailkan lagi seperti apa sih cara pandangnya sebetulnya gitu ya. Nah, kalau kita akan membahas mengenai dialektika antara mikrokosmos dengan makrokosmos ini, artinya kedua-duanya itu saling membutuhkan. Bagaimana tidak? Contoh seperti ini misalnya, bahwa mikrokosmos ini membutuhkan alam semesta ini untuk apa? Untuk ya makan, ya melampiaskan nafsu kita ini yang besar sekali ini. Itu kan semua disediakan oleh makrokosmos. Maka dari itu terjadilah kita harus menghormati alam ini dengan cara-caranya. Kalau orang Jawa itu kan dengan cara-cara yang mereka fahami pada waktu sebelum agama, terutama Islam, sebelum Islam masuk ya. Bahkan belum agama-agama yang lain juga belum masuk.
gitu ya. Jadi cara penghormatan itu kan berbeda-beda. Kemudian itu kalau si mikro yang membutuhkan makro, dan ternyata makrokosmos ini juga membutuhkan mikrokosmos, membutuhkan kita ini dalam skala tertentu. Contoh, kalau udah 30 rumah misalnya, masyarakatnya sudah ada 90 orang atau 100 orang, kan perlu ada RT-nya misalnya gitu kan. Nah, berarti alam yang sudah terbentuk itu membutuhkan khalifahnya, membutuhkan pemimpinnya, membutuhkan apa namanya? Eh, apa ya? Yang merawatnya lah gitu lah ya. Nah, itulah makanya selalu ada korelasi di sana. Harus ada saling hubungannya, saling membutuhkannya di sana antara mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, kemudian antara makro dengan mikro ini, makro yang alam semesta yang luas ini, mikro yang tubuh kita ini, ternyata itu bersumber dari satu sumber dan akan menuju ke sumber yang sama juga. Yaitu apa? Yaitu yang dipahami orang Jawa, Sang Hyang Toyo. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak bisa kita deskripsikan, sesuatu tidak bisa dibandingkan. Sang penguasa alam semesta ini. Jadi orang Jawa itu sudah memahami ke arah-arah yang seperti ini. Ya. Itulah makanya kita harus sangat bersyukur dengan ketersediaan sesuatu hal di alam semesta ini. Kemudian apa namanya, bahwa sang makro ini juga membutuhkan kita sebagai pemimpin. Itulah bukti bahwa semuanya itu harus ada apa namanya, saling membutuhkannya, kesadaran bahwa kita saling membutuhkan ya. Wallahi bikulli syai'in muhit. Ya, itulah kita bahwa alam semesta ini juga membutuhkan kita ini ya, untuk mengatur segalanya. Inilah cara pandang orang Jawa terhadap alam semesta ya, atau sebagai penghormatan orang-orang Jawa ini terhadap alam semesta ini. Kemudian yang berikutnya, cara memandang orang Jawa ini juga mengenai alam semesta ini sebagai sesuatu yang sakral. Ya, ada yang ingat bahwa apa namanya, ada tulisan di ini, cara pandang sederhana ya, sederhana itu. Kenapa kok sakral? Kenapa kok harus suci? Kenapa kok tidak bisa main-main dan sebagainya? Itu kan kenapa itu dibuat sakral itu tujuannya untuk ke sana ya. Itu contoh misalnya gini. Di masjid itu kita pernah ada tulisan batas suci misalnya gitu ya. Nah, setelah kita melewati itu kita harus bagaimana? Sendal harus dilepas. Di dalam sudah nggak boleh beraktivitas yang berlebihan, harus menghormati tempat yang sudah ada tulisannya. Itu salah satu contoh bahwa sesuatu yang sudah disakralkan atau disucikan itu kita tidak bisa main-main untuk alam itu, ke arah itu ya. Itulah makanya orang Jawa itu menganggap sakral, sesuatu yang lebih sakral tuh arahnya ke sana gitu ya. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh kesakralan, orang Jawa menganggap kesakralan itu misalnya gini, kalau orang Jawa itu menganggap ada Sang Hyang Toyo, jelas bahwa dia itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan ya. Ada lagi Sang Hyang Suryo ya, Sang Hyang Condro, Sang Hyang Bayu. Itu ada dewa-dewa yang menguasai hal-hal tersebut. Ya, kita kenal ya, pernah dengar ya seperti itu ya. Itu sebagai tanda bahwa memang penghormatan sampai ke sana orang-orang Jawa itu terhadap sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang dihormati tadi. Ya, contoh berikutnya nih. Contoh berikutnya ada orang Jawa itu menganggap kalau Sang Hyang Suryo itu berarti sang penguasa apa namanya, matahari ya, dewa matahari gitu ya. Condro itu bulan ya, yang bisa menyejukkan dan sebagainya, menyinari di malam hari. Bahkan kalau ini Sang Hyang Bayu itu angin ya, yang begitu lembutnya, bisa berkumpul dengan siapa saja, di mana saja gitu. Ada penghormatan ke arah sana. Kemudian berikutnya ada kalau tadi di matahari, di bulan ada, di angin ada. Kemudian kalau di
bumi itu ada Dewi Sri ya, dewi yang apa namanya, rezeki dan sebagainya gitu ya, di bumi ini gitu ya. Kemudian ada kalau di laut itu ada Ratu Kidul segala macam lah, pokoknya seperti itulah ya. Itu kan sebenarnya sebuah ekspresi penghormatan kepada hal-hal yang disakralkan begitu ya. Maka ada pendapat bahwasannya kita ini harus resakralisasi. Kita sekarang ini udah harus banyak menghormati itu ternyata. Karena setelah pemahaman banyak masuk teknologi segala itu, kita akan dipudarkan seperti untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal Islam itu ya rahmatan lil alamin, berarti ya menghormati alam semesta ini kan begitu ya. Apa manusia itu rahmatan lil alamin, kita bisa menjadi rahmat untuk alam semesta ya. Sudah 15 menit lebih ya, hampir 16 menit. Saya rasa cukup, akan saya lanjutkan kembali karena kita belum sampai ke titik Mayu Hayuning Bawono. Kita baru memahami Hayuning Bawono dulu ya kan, bahwa alam semesta ini ternyata sudah ada tataran-tatanan yang kita tinggal ikuti ya gitu ya. Sudah bagus sekali. Ini sebelum Islam masuk, ini kita sudah memahami. Mohon maaf kalau kita ke Jawa-Jawa terus ya, karena juga sekali lagi saya sampaikan, karena saya orang Jawa dan pengen memahami lebih dalam, tentunya memahami dengan yang sederhana-sederhana, setingkat demi setingkat lah gitu ya, supaya bisa bertemu dengan Allah, pemahaman yang sebenar-benarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.